Untuk kalian angkatan 90-an mungkin sudah tak asing dengan cerita legenda ular putih yang dulu tayang di salah satu stasiun televisi swasta. Kali ini Ngopi Sinema akan ngomongin sebuah film animasi yang diadaptasi dari serial TV tersebut. Walau ada sedikit perbedaan tokoh dan cerita, namun garis besarnya masih sama, yaitu kisah percintaan seorang manusia dengan wanita yang merupakan siluman ular. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film kita akan melihat seorang gadis cantik yang merupakan siluman ular putih bernama Xiao Bai yang telah bermeditasi selama 500 tahun. Namun dia selalu gagal karena sang ular putih seperti terjebak di ruang kosong dengan bayangan pria yang coba diraihnya hingga muncul bayangan-bayangan tangan hitam yang menariknya. Beruntung datang adik seperguruannya yang adalah siluman ular hijau bernama Xiaoxing menyelamatkannya. Xiao Bai selalu merasa jika hatinya kosong seolah ada sesuatu yang hilang, namun ia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Karena itulah kemudian Xiaoxing memberikan tusuk konde berwarna hijau pada Xiao Bai. Saat memegang tusuk konde itu muncul cahaya putih yang membuat Xiao Bai mengingat tentang peristiwa 500 tahun yang lalu, di mana saat itu sang ular putih diberikan misi oleh Ratu Siluman Ular untuk membunuh seorang pendeta bernama Guoxi karena ia telah mengumpulkan sihir hitam dengan menyerap energi makhluk hidup hanya untuk menarik hati kaisar pada masa itu yang memerintahkan untuk membasmi siluman yang muncul di dunia manusia. Saat Xiao Bai hendak menyerang sang pendeta, ia pun dihadang oleh Little General yang adalah pelindung Guoxi hingga pertarungan terjadi, namun Xiao Bai kalah dan terjatuh ke dalam air. Xiao Bai tersadar saat dirinya sudah berada di rumah seorang nenek. Namun ia tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya sendiri. Ternyata Xiao Bai berada di sebuah desa penangkap ular bernama Desa Buse. Wanita tua itu pun berkata jika pemuda bernama Asien lah yang telah menyelamatkannya. Tak lama Xiao Bai bertemu dengan Asien dan anjingnya yang bernama Tutou. Walau berasal dari desa penangkap ular, ternyata Asien sangat takut pada ular dan lebih suka mencari rumput obat. Asien pun mengajak Xiao Bai ke tempat di mana ia menemukannya. Dalam perjalanan, Asien bercerita jika mereka terpaksa menangkap ular atas perintah Guoxi untuk mengurangi pembayaran pajak. Tutou terpeleset dan hampir jatuh ke jurang jika Xiao Bai tidak mengeluarkan sihir dan terbang menyelamatkannya. Bukannya takut, Asien malah kagum pada sihir Xiao Bai dan membawanya ke sebuah pondok yang adalah tempat Asien menjemur tanaman obat dan melakukan penelitian kecil. Di sana, tanpa sengaja payung milik Asien terkena sihir Xiao Bai dan membuatnya terbang hingga akhirnya Asien pun mengajak Xiao Bai terbang mengelilingi bukit menggunakan payung tersebut. Mereka pun diserang ular-ular kecil dan terhempas di satu bukit hingga tanpa sengaja keduanya menemukan tusuk konde hijau yang tertancap di sana. Namun saat Xiao Bai tak sengaja menyentuhnya, ia pun pingsan dan terjatuh ke jurang. Di dasar tebing, Asien melihat dua orang prajurit yang mencoba menangkap Xiao Bai. Beruntung ia bisa mengalahkan mereka dan membawa Xiao Bai lari dari sana. Malam harinya, Little General bersama para prajurit datang ke desa Buse karena menemukan payung Asien tertinggal saat dia menyelamatkan Xiao Bai. Kedatangan Little General membuat Asien melarikan diri dari desa bersama dengan Xiao Bai. Sementara itu di markas para siluman ular, Ratu mendapat laporan jika Xiao Bai telah mengkhianatinya, bahkan ia bersama dengan seorang pemburu ular. Tak lama, Xiaoxing menawarkan diri untuk membawa Xiao Bai dan juga tusuk kondenya kembali. Ratu pun menanamkan sihir di dalam tubuh Xiaoxing dan jika dalam waktu 3 hari ia tidak bisa membawa Xiao Bai kembali, maka tubuh Xiaoxing akan hancur. Ternyata Ratu juga mengirim siluman ular lain bernama Changpan tanpa sepengetahuan Xiaoxing. Asien dan Xiao Bai pergi menggunakan perahu. Dalam perjalanan mereka menjadi semakin dekat, bahkan Xiao Bai membuat Tutou bisa berbicara menggunakan sihirnya. Sampai di suatu sungai yang deras, mereka diserang oleh Changpan membuat Xiao Bai berubah dalam wujud ular hingga dengan mudah bisa mengalahkannya. Tapi akibat menggunakan kekuatannya itu, Xiao Bai lalu pingsan karena suhu tubuhnya menjadi dingin seperti membeku. Tutou yang takut mengajak Asien pergi meninggalkan Xiao Bai, namun ia malah mencoba menyembuhkan Xiao Bai dengan cara memeluknya agar Xiao Bai tetap hangat. Bahkan Tutou pun akhirnya membantu Asien.
Keesokan harinya Xiaobai tersadar dalam pelukan Asien dan tubuhnya pun telah pulih kembali. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat di mana tusuk konde itu dibuat. Di sana mereka bertemu dengan siluman rubah pembuat jimat siluman yang berkata jika tusuk konde itu bukanlah milik Xiaobai. Hingga di sebuah hutan tiba-tiba Xiaoxing muncul dan itu membuat Xiaobai mengingat siapa dirinya. Xiaoxing yang tak percaya pada manusia, apalagi Asien adalah seorang penangkap ular pun menyerangnya, namun Xiaobai selalu melindungi Asien hingga mereka terkurung dalam terowongan rahasia yang dipenuhi perangkap penangkap siluman. Xiaobai pun hampir terkena perangkap, namun Asien berhasil menyelamatkannya dan mereka berhasil keluar dari sana. Xiaobai lalu berkata dia akan kembali bersama Xiaoxing dan meninggalkan Asien karena menurutnya manusia dan siluman tak akan bisa bersatu. Namun Asien mencoba meyakinkannya dan akan mencari cara agar mereka bisa bersatu dan pergi dari sana. Xiaobai pun menunggu Asien kembali, tapi kemudian efek dari sihir yang ratu tanamkan sudah mulai bereaksi pada Xiaoxing. Scene berpindah pada Asien yang menemui siluman rubah. Siluman rubah pun memberikan saran agar Asien menjadi siluman untuk dapat bersatu dengan Xiaobai. Asien pun menerimanya walau ia harus menjadi siluman yang lemah. Sementara itu, di tempat Xiaobai, Little General telah berhasil menemukan mereka. Xiaobai dan Xiaoxing pun bersatu melawannya. Mereka berdua berhasil ditangkap oleh Little General, tapi saat jepit rambutnya diambil, Xiaobai menyentuh jepitan itu hingga semua kekuatan Little General pun berhasil diserapnya. Asien yang telah menjadi siluman kembali untuk menemui Xiaobai, tapi ia terkejut saat sampai di sana dan melihat tempat itu telah hancur karena Xiaobai yang menyerap energi Little General berubah dalam wujud ular putih raksasa dan menghabisi seluruh pasukan Guoxi. Selanjutnya, Xiaobai pun menuju desa Buse untuk bertarung dengan Guoxi yang telah berada di sana. Sementara Ratu Ular yang mendapat kabar bahwa Guoxi ada di desa Buse pun bersiap menyerangnya, bahkan ia memerintahkan untuk membunuh Xiaobai dan semua warga desa juga. Asien yang telah sampai di Buse memperingatkan penduduk bahwa siluman besar akan datang, namun kemudian ia ditangkap oleh Guoxi yang tiba di sana dengan para prajuritnya. Guoxi pun menunjukkan pada penduduk agar tak mempercayai Asien yang kini telah berubah menjadi siluman. Merasa tak dipercaya, Asien mencoba menghalau Xiaobai. Xiaobai pun terhenti ketika melihat Asien telah menjadi siluman, tapi tiba-tiba Guoxi datang dan menangkap mereka. Bahkan Xiaoxing yang datang ke sana pun tertangkap. Guoxi mencoba menyerap energi mereka hingga Xiaoxing memprovokasinya. Dan Guoxi yang mencoba menyerap energi Xiaoxing malah menyerap sihir yang ditanam oleh Ratu Ular untuk menghancurkan tubuh Xiaoxing. Guoxi pun berhasil melepaskan sihir itu, tapi Xiaobai berhasil menusuknya menggunakan jepitan rambut. Lalu datang Ratu Ular yang kemudian bertarung dengan Guoxi. Xiaobai pun berhasil melepaskan diri dan membantu sang ratu melawan sang pendeta jahat. Guoxi yang lengah pun dapat ditusuk dari belakang oleh Xiaoxing menggunakan jepitan rambut, dan energi yang keluar dari tusukan itu diserap oleh Ratu Ular membuat Guoxi sekarat. Sementara pasukan ular mencoba menerobos desa Buse untuk membunuh para penduduk. Xiaoxing yang mengembalikan jepitan rambut pada ratu malah dihisap energinya hingga ia berubah menjadi ular kecil. Ratu terinspirasi cara latihan Guoxi yang mendapatkan kekuatan dari menyerap energi makhluk lain. Ia pun menyerap semua energi anak buahnya hingga berubah menjadi ular raksasa dengan 2 kepala. Xiaobai hampir kalah dan energinya diserap hingga ia kembali ke bentuk manusianya. Beruntung, Asien datang dan dengan menggunakan mantra pengikat milik Guoxi, ia berhasil menghentikan pergerakan ratu dengan membuatnya membeku. Ia pun membawa Xiaoxi menjauh dari sana. Tapi ternyata Guoxi yang sekarat masih bisa membuat perangkap es yang bisa menyedot arwah yang berada di dalam lingkaran yang dibuatnya. Ratu dan para siluman ular pun tewas karena arwah mereka hancur. Sementara penduduk desa yang disadarkan kata-kata Tutou berusaha melepaskan mantra milik Guoxi dengan mencabut benda sihir untuk membebaskan Asien. Namun di dalam sana ternyata Asien telah tewas dan arwahnya pun hampir hancur jika Xiaobai tidak memasukkannya ke dalam jepit rambutnya.
500 tahun telah berlalu, Xiaobai yang ingatannya telah kembali karena jepitan itu pun kemudian mencari Asien yang telah bereinkarnasi hingga ia berhasil bertemu dengannya dan film pun Mama. Sekian ngomongin film kali ini, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi jika kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.